Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Vika Yulianti NIM 03, Nurisa Anidra Tama NIM 004, dan Rista Noviana Putri NIM 005 akan mempresentasikan bahan diskusi kami, yaitu konsep K3, konsep ergonomi, sejarah K3, dan peraturan perundangan K3. Yang pertama yaitu konsep kesehatan dan keselamatan kerja, yang selanjutnya disingkat K3. K3 menurut ahli. Menurut Matis dan Jackson, pengertian K3 adalah kegiatan untuk menjamin terwujudnya kondisi kerja yang aman bagi karyawan, menghindarkannya dari gangguan fisik dan mental, mengarahkan dan mengendalikan pelaksanaan tugas, serta memberikan bantuan baik dari lembaga pemerintah maupun perusahaan. Yang kedua, menurut Hadiningrum, pengertian K3 adalah pengawasan terhadap sumber daya manusia, mesin, material, dan metode yang mencakup lingkungan kerja agar pekerja tidak mengalami kecelakaan. Kesehatan dan keselamatan kerja atau disingkat K3 adalah instrumen yang melindungi pekerja, perusahaan, masyarakat, dan lingkungan dari hal-hal merugikan yang dapat ditimbulkan oleh aktivitas pekerjaan. K3 berperan untuk menjamin setiap tenaga kerja mendapat perlindungan kesehatan dan keselamatan selama bekerja, menjamin setiap sumber produksi layak dan aman digunakan sehingga mengurangi risiko kerugian yang diakibatkan oleh kecelakaan kerja. K3 sendiri mencakup semua hal yang bisa memproteksi dan menyejahterakan para pekerja. Nah, K3 ini tentu memiliki fungsi. Fungsi dari K3 di dunia pekerjaan antara lain: 1. Sebagai pedoman dalam mengidentifikasi serta menilai risiko dan bahaya terhadap keselamatan dan kesehatan di lingkungan kerja. Yang kedua, sebagai referensi dalam memberikan saran tentang perencanaan, proses pengorganisasian, desain tempat kerja, dan implementasi pekerjaan. Sebagai pedoman dalam memantau keselamatan dan kesehatan para pekerja di lingkungan kerja. Selanjutnya, sebagai dasar dalam memberikan saran tentang informasi, pendidikan, dan pelatihan keselamatan dan kesehatan kerja serta alat pelindung kerja. Yang kelima, sebagai pedoman dalam menciptakan desain, metode, prosedur, dan program pengendalian bahaya. Yang keenam, sebagai referensi dalam mengukur efektivitas langkah-langkah dan program pengendalian bahaya. Dan yang terakhir, sebagai alat dalam mengelola pertolongan pertama pada kecelakaan dan tindakan darurat lainnya. Tujuan kesehatan dan keselamatan kerja. Yang pertama, mencegah dan mengurangi kecelakaan kerja. Mencegah timbulnya beragam penyakit akibat kerja, baik itu dalam bentuk fisik, psikis, infeksi, keracunan, atau penularan. Meningkatkan kesejahteraan, kesehatan, dan perlindungan terhadap para pekerja, baik selama ataupun setelah masa kerja. Selanjutnya, membantu para pekerja agar optimal dalam bekerja. Kelima, menciptakan sistem kerja yang aman, memastikan bahwa kondisi alat kerja aman, nyaman, dan layak untuk digunakan, mencegah kerugian akibat terjadinya kecelakaan kerja, melakukan pengendalian terhadap resiko-resiko yang ada di lingkungan kerja, serta memelihara kebersihan, kesehatan, dan ketertiban lingkungan kerja dan lingkungan di sekitarnya. Baik, selanjutnya ada prosedur K3. Dalam implementasinya, K3 dilaksanakan melalui prosedur tertentu yang harus diikuti oleh perusahaan dan karyawan. Prosedur ini berlaku secara umum oleh semua jenis perusahaan, baik kantor, pabrik, tambang, maupun lainnya. Prosedur K3 adalah proses kegiatan yang wajib diikuti atau ditaati setiap pekerja demi menjamin keselamatan dan kesehatan pekerja sehingga pekerjaan bisa dilaksanakan hingga selesai. Selanjutnya ada konsep ergonomi. Pengertian ergonomi.
Ergonomi berasal dari kata Yunani yaitu ergo yang berarti kerja dan nomos yang berarti hukum, di mana ergonomi sebagai disiplin keilmuan yang mempelajari manusia dalam kaitannya dengan pekerjaannya. Istilah ergonomi lebih populer digunakan oleh beberapa negara Eropa Barat dan Amerika. Istilah ini lebih dikenal sebagai human engineering. Istilah ergonomi didefinisikan sebagai studi tentang aspek-aspek manusia dalam lingkungan kerjanya yang ditinjau secara anatomi, fisiologi, engineering, manajemen, dan desain pelaratan. Pengertian ergonomi menurut Sutta Laksana. Ergonomi adalah ilmu atau kaidah yang mempelajari manusia sebagai komponen dari suatu sistem kerja, mencakup karakteristik fisik maupun non-fisik, keterbatasan manusia, dan kemampuannya dalam rangka merancang suatu sistem yang efektif, aman, sehat, nyaman, dan efisien. Yang kedua, menurut Departemen Kesehatan Republik Indonesia, ergonomi adalah ilmu yang mempelajari perilaku manusia dalam kaitannya dengan pekerjaan mereka. Sasaran penelitian ergonomi adalah manusia pada saat bekerja dalam lingkungan. Yang ketiga, The International Ergonomic Association. Ergonomi adalah suatu disiplin ilmiah yang urgent untuk diperhatikan interaksi antara manusia dan bagian lain dalam elemen sebuah sistem dan juga profesi yang mengaplikasikan teori, prinsip-prinsip, data, dan juga metode yang dirancang untuk mengoptimalisasikan kesejahteraan manusia dan juga keseluruhan kinerja dari sistem. Selanjutnya ada manfaat dan tujuan ergonomi. Manfaat yang pertama, meningkatkan kinerja seperti kecepatan, ketepatan, dan keselamatan. Yang kedua, mengurangi waktu dan juga biaya pelatihan dan pendidikan. Yang ketiga, optimalisasi terhadap sumber daya manusia dengan meningkatkan keterampilan yang diperlukan. Yang keempat, kenyamanan dan keamanan karyawan ketika bekerja menjadi meningkat. Yang kelima, efisiensi waktu agar tidak terbuang sia-sia. Untuk tujuannya sendiri, menurut Santoso, terdapat 4 tujuan utama ergonomi. Yang pertama, meningkatkan kesejahteraan fisik dan mental. Yang kedua, menganjurkan agar para karyawan bekerja dengan aman, nyaman, dan bersemangat. Yang ketiga, memperbaiki kesehatan dan keselamatan kerja. Yang keempat, yang terakhir, memaksimalkan bentuk kerja yang meyakinkan. Prinsip ergonomi. Yang pertama, kegunaan. Prinsip kegunaan sangat penting karena masing-masing produk yang dihasilkan memiliki manfaat untuk seseorang dalam mendukung kegiatan atau kebutuhan dengan maksimal tanpa mengalami kesulitan atau masalah dalam penggunaannya. Contohnya, suatu kemeja yang diberi kancing. Nah, dari itu memudahkan kita untuk menggunakan atau melepaskannya. Kemudian, prinsip yang kedua, keamanan. Prinsip keamanan merupakan sebuah keharusan yang ada pada sebuah produk yang dihasilkan dan mempunyai fungsi yang bermanfaat tanpa berisiko membahayakan keselamatan ataupun kerugian penggunaannya. Contohnya, saku baju diberi tutup dan kancing supaya benda yang dimasukkan tidak mudah jatuh. Kemudian yang ketiga, kenyamanan. Prinsip kenyamanan mempunyai arti produk yang dihasilkan memiliki tujuan yang selaras atau tidak mengganggu kegiatan dan juga diusahakan mendukung kegiatan seseorang. Misalnya, kain dipilih dari serat lembut, sejuk, dan dapat menyerap keringat. Nah, itu merupakan prinsip kenyamanan. Yang keempat, keluasan. Prinsip keluasan berarti ergonomi bisa dimanfaatkan untuk kebutuhan pada kondisi ataupun fungsi ganda. Misalnya, baju diberi saku supaya bisa menyimpan benda ukuran kecil. Kemudian yang terakhir, kekuatan. Prinsip kekuatan berarti harus tahan lama dan awet dan juga tidak cepat rusak apabila digunakan. Contohnya adalah bahan baju yang awet untuk dijahit kuat. Selanjutnya kita akan bahas tentang sejarah K3 di Indonesia. Sejarah keselamatan kerja di negara Indonesia atau K3 dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17.
Saat itu permasalahan keselamatan kerja di lokasi Indonesia mulai terasa untuk melindungi modal yang ditanam, yaitu industri. Undang-Undang Pengawasan Kerja yang berisi Kesehatan serta Keselamatan Kerja atau K3 dikeluarkan pada tahun 1916. Riwayat keselamatan kerja di negara Indonesia atau K3 dimulai setelah Belanda hadir ke Indonesia pada era ke-17. Saat terjadi Perang Dunia Kedua, sedikit catatan riwayat tentang keselamatan dan kesehatan industri kerja. Karena waktu itu masih dalam situasi perang, sehingga banyak industri yang berhenti beroperasi. Semenjak zaman kemerdekaan, riwayat keselamatan kerja berkembang sama dengan dinamika bangsa Indonesia. Beberapa waktu setelah proklamasi Undang-Undang Kerja serta Undang-Undang Kecelakaan, khususnya tersangkut permasalahan kompensasi, mulai dibuat. Di tahun 1957 didirikanlah Instansi Kesehatan serta Keselamatan Kerja. Peraturan Perundang-undangan tentang K3. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2012 tentang penerapan sistem manajemen keselamatan dan kesehatan kerja. Kemudian Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1970 tentang keselamatan kerja. Terima kasih, demikian pemaparan materi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Bagi teman-teman yang ingin ditanyakan, kami persilahkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.